Izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Aristia Pangestu. Saya merupakan mahasiswa program S2 Manajemen Administrasi dan Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi gawat darurat, yaitu merupakan salah satu pelayanan di rumah sakit pada kondisi-kondisi pasien gawat darurat yang merupakan dari pemenuhan tugas Hospital Entrepreneur Leadership. Pelayanan gawat darurat di rumah sakit dilaksanakan di IGD, yaitu instalasi gawat darurat. Di sana merupakan tempat pertolongan pertama pada pasien-pasien dengan kondisi gawat darurat. Kenapa ya kira-kira di IGD sangat memperhatikan dari waktu pelayanan yang cepat dan tepat? Jadi, di IGD sangat memperhatikan dari waktu pelayanan. Kenapa? Karena dari setiap keterlambatan itu akan memicu kondisi yang serius dan juga berkaitan dengan kehilangan nyawa seseorang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya kalau misalnya waktu pelayanan di IGD itu sangat berpengaruh dari macam kondisi serius hingga kehilangan nyawa seseorang. Nah, jadi pastinya harapan dari masyarakat adalah pemerintah sebagai penyelenggara publik terutama di bidang kesehatan ataupun dari tenaga kesehatan bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Tujuannya apa ya? Sehingga nantinya bisa diapresiasi dan mendapatkan pelayanan secara yang cepat dan tepat sehingga kita bisa meminimalisir risiko kematian ataupun cacat permanen pada pasien. Nah, jadi pasien-pasien yang masuk instalasi gawat darurat nanti akan dilakukan triase. Triase ini adalah proses pemilahan pasien untuk kita bisa mengetahui prioritas pasien yang harus diutamakan. Jadi tujuannya tadi seperti dari definisinya sendiri, kita untuk mengetahui pasien-pasien yang harus segera ditangani, kita juga mengoptimalkan dari sumber daya yang ada di IGD, di kesehatan, di rumah sakit, dan juga yang terakhir adalah untuk meminimalisir dari komplikasi dan juga kematian. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih kira-kira kriteria pasien gawat darurat itu seperti apa ya. Jadi, menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Pasal 63 Ayat 2 dan 4 terdapat kriteria dari pasien-pasien gawat darurat, yaitu pertama, mengancam nyawa, membahayakan diri, orang lain, dan juga lingkungannya. Yang kedua, adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan juga dari sirkulasinya. Yang ketiga, adanya penurunan kesadaran. Yang keempat, adanya dari gangguan hemodinamik. Dan yang terakhir, memerlukan tindakan segera. Jadi, nanti saat kalian masuk IGD, nanti akan dibagi sebagai kelompok tadi dengan menggunakan triase. Nanti ada yang berwarna merah, kuning, hijau, dan juga hitam. Akan kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu warna merah, yang artinya prioritas utama, yang nanti pasien akan ditaruh di ruang resusitasi. Yang kedua yaitu warna kuning, yang merupakan prioritas kedua, yaitu urgent. Yang ketiga yaitu warna hijau, yang merupakan prioritas ketiga, observasi. Terakhir yaitu berwarna hitam, yang biasa kita sebut DOA atau Death on Arrival. Jadi setelah pengelompokan tadi atau yang kita sebut triase, yaitu ada warna merah, kuning, hijau, dan hitam, nanti kita akan melakukan treatment atau tata laksana sesuai dengan pengelompokan tadi. Nah, jadi IGD itu merupakan unit yang paling sibuk di rumah sakit. Kira-kira kenapa ya? Alasannya sebagai unit pertama yang menangani pasien dalam kondisi gawat darurat, jadi unit ini sangat dituntut ekstra dalam pelayanannya, yaitu baik dalam peralatan, pengobatan, dan juga dari penanganan dari semua tenaga medis. Tujuannya adalah agar pasien mendapatkan perawatan dengan kualitas yang tinggi dan pastinya tepat waktu. Nah, teman-teman, jadi selain itu juga ketepatan waktu itu ternyata sangat diperhatikan bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh negara di dunia. Menurut National Health Service di Inggris, Australia, Amerika, dan juga Kanada, untuk pelayanan perawatan dengan ketepatan waktu yang baik itu sangat mempengaruhi dari kepuasan atau ketidakpuasan pasiennya. Tahu tidak teman-teman, karena dari perbedaan background, sosial, kultural, pendidikan, dan lain-lain,
Sehingga ini menyebabkan ada beberapa persepsi masyarakat terkait penata laksanaan di IGD. Kira-kira apa ya? Pasien akan merasa puas dengan pelayanan perawatan IGD apabila harapan pasien terpenuhi, seperti pelayanan yang cepat, tanggap, sopan, ramah, pelayanan yang optimal, interaksi yang baik, serta kenyamanan ruang dan bangunan itu sendiri. Namun, pasien atau masyarakat sering menilai kinerja perawat kurang mandiri dan kurang cepat dalam penanganan pasien di IGD. Penilaian itu karena beberapa hal juga, yaitu salah satunya adalah ketidaktahuan pasien dan keluarga tentang prosedur penata laksanaan pasien oleh perawat di ruang IGD. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan harus menjelaskan secara detail apa saja penata laksanaan pasien di IGD. Di IGD nanti pasien akan mendapatkan pelayanan atau perawatan sesuai dengan kondisi pasien. Apakah ada yang nanti diinfus, dinebu, membutuhkan oksigen, apakah harus direkam jantung, ronsen toraks, dan dicek darah. Setelah kondisi gawat darurat pasien tertangani, pasien nantinya akan masuk ke ruang rawat inap atau yang biasa disebut bangsal. Dan juga tidak lupa, pasien memang selalu dikonsulkan dengan dokter spesialis yang berhubungan dengan kriteria dari atau kondisi dari gejala pasien. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman karena sudah memberikan kesempatan dan juga telah mendengarkan video ini dalam beberapa menit waktu teman-teman yang berharga. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa lebih mengenal. Jadi sebenarnya apa sih instalasi gawat darurat, macam-macam triasenya, penanganannya, dan sebagainya. Dan sampai kapan ya kira-kira pasien di IGD dan bisa masuk ruang rawat inap itu sendiri. Dan diharapkan teman-teman bisa men-share video ini juga dan juga men-share informasi ini kepada keluarga teman-teman sehingga kita semua mendapatkan informasi sepenuhnya yang dimaksud dari instalasi gawat darurat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi.